syahid. Allah mengangkat orang ini dengan syahid akhirat. Dan Anda menolaknya, Anda siapa? Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Mengalami berapa bulan dalam hidup? Duhai Anda yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapa masa yang sudah Anda habiskan selama ini? Anda kemana saja? Berapa bekal yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karena kurang bekal ini, kebanyakan sering panik sekarang. Panik gitu. Diuji dengan COVID-19, sekarang panik. Ketakutan yang sangat berlebihan, kan? Kalau kita niatkan untuk menjaga supaya orang lain tidak terluka, apa itu normal kita isi dengan ibadah. Tapi ini aneh gitu kan? Ada kepanikan yang sangat berlebihan, ketakutan yang sangat luar biasa. Saya sering katakan, kematian itu bukan disebabkan, oleh corona kah? Bukan disebabkan oleh penyakit tertentu kah? Kematian itu bila ajal tiba, maut datang, wafat. Ya, malaikat maut itu tidak akan lihat Anda kena COVID ataupun tidak. Kalau tiba waktu, dia akan datang menembus dan menjemput Anda. Nah, dan saya ingatkan, hati-hati, saya ingatkan betul kepada teman-teman yang saya dapatkan, mohon maaf saya lompat sedikit untuk mengingatkan, saya dapatkan informasi bahwa sebagian wilayah menolak jenazah untuk dikuburkan. Demi Allah saya katakan, sikap muslim beriman tidak mungkin seperti itu. Sikap muslim beriman tidak akan menolak. Duhai teman-teman, dimanapun Anda berada, dengarkan kalimat saya ini. Jangan pernah sekali-kali jika Anda muslim, orang beriman menolak jenazah, khususnya orang beriman muslim untuk dimakamkan di tempat pemakaman yang telah tersedia. Jangan sekali-kali lakukan. Khususnya bagi yang wafat terkena COVID ini. Karena status mereka bahkan disebutkan langsung oleh Nabi SAW, asyuhada'u khamsatun. Ya, asyuhada'u, orang-orang syahid itu, kata Nabi, saya contohkan, ada 5 di antara sekian yang banyak. Yang pertamanya, al-mat'unu, orang yang wafat karena wabah. Bahkan kalau kita ilustrasikan, orang yang berjihad fisabilillah, syahid dunia dan akhirat, jihad untuk mempertahankan supaya masyarakat aman. Makanya dia datang ke medan perang mempertaruhkan jiwanya supaya yang lain aman. Ya, dia wafat untuk menjaga keamanan Anda, maka dinilai syahid dia, dunia dan akhirat. Orang yang kena virus, dia diisolasi, menjaga, dia berperang dengan virus supaya nggak kena Anda, supaya nggak mengenai Anda. Karena itu ketika dia wafat, Allah apresiasi. Dia diberikan pahala syahid akhirat. Ya, walaupun bukan syahid dunia, tapi syahid akhirat, nilainya syahid. Allah mengangkat orang ini dengan syahid akhirat. Dan Anda menolaknya, Anda siapa? Allah memuliakan, Allah pencipta kita memuliakan orang ini. Kenapa kita hamba lantas menghinakannya? Atau bahkan menolaknya? Karena itu, saya sering katakan, ya saya rilis video saya yang kemarin bahwa Anda yang saat ini, mohon maaf, terdahului oleh pasangannya, entah yang suaminya meninggal duluan, atau istrinya meninggal, ada anak, atau sebaliknya orang tua meninggal, atau teman, karena wabah ini, jangan bersedih. Ya, biasa. Sedih itu biasa. Yang saya maksudkan jangan larut, meratapi kesedihan, tidak. Justru kita mesti sadar, setiap kita akan pulang. Toh tidak ada wabah pun, kalau waktunya tiba pasti meninggal. Tapi berbahagialah, karena ia pulang dalam keadaan terhormat. Tinggal kita, statusnya besok, seperti apa kita pulang di hadapan Allah. Karena itu duhai teman-teman yang sebagian tempat menolak, ya kita mesti renungkan, apa kita pun akan diterima saat pulang menghadap Allah. Jangan-jangan yang ditolak ini justru diinginkan oleh Allah dimakamkan di tempat yang paling mulia. Dan Anda yang menolak tidak mendapatkan prestasi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita istighfar, berikan kemudahan, dan tolong juga yang ya punya kewenangan, diedukasi masyarakatnya, dijelaskan kepada mereka bahwa yang sudah meninggal ini sudah dibersihkan, virusnya sudah tidak ada dari luaran tubuhnya. Ya, orang pasti tahu lah, mengerti virus itu kalau nggak menempel di luar, di dalam tubuh dia sudah masuk. Orang meninggal kan sudah dibersihkan, kainnya dibersihkan pakai sabun, yang lain-lainnya ada disinfektan, selesai, ditutup. Ya, kafannya sudah bersih, apalagi ada yang dibungkus lagi dengan plastik, sudah bersih. Dimasukkan ke alam kuburnya, apa yang mau ditularkan? Kalau protokolnya dijalankan dengan benar. Kecuali kalau jenazahnya batuk atau bersin lagi, Anda lari aja. Ya, artinya belum meninggal gitu. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini. Saya mohon maaf ya, kita mesti ingatkan karena ada beberapa bagian yang tidak perlu terjadi. Baik, jadi insya Allah dalam sebulan, ya selama Ramadan metode santai, kita hafal berapa?
Belum tentu 3 juz kalau Anda tidak fokus. Ya, jadi tetap fokus, tetap niatkan dengan tulus, dan jadikan semua ada rasa dalam hafalan sehingga diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang santai. Ya, tarik nafas dulu. Tarik nafas, saya hapus dulu. Anda tinggal tarik nafas sehingga nanti kita ada space yang lain lagi. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, ini yang metode santai kita sudah dapatkan. 1 hari 1 lembar, 30 hari 30 lembar, sama dengan 3 juz dalam 1 bulan, insya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya itu nanti ada kebiasaan, ada kerinduan. Kalau sudah ada rasa tuh membekas dalam jiwa. Biasanya semua yang berkesan di jiwa itu selalu ingin diteruskan. Ya, dari pandangan mata ke mushaf jatuh ke hati. Dari hati muncul rasa, dari rasa ingin selalu kembali. Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Itu yang kemudian kita teruskan kepada Quran. Jadi kalau Anda pada manusia, pada yang lain bisa, kenapa pada Quran firman Allah yang kita cintai, ya tidak bisa kita punya kerinduan ke situ. Kan cinta itu melahirkan rindu. Anda cinta pada anak, rindu pada anak. Anda cinta pada Al-Quran, Anda akan rindu pada Al-Quran. Ya, itu poinnya. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dengan 3 juz, kesananya akan ingin mengejar, ingin mengejar, ingin mengejar, sehingga pengejaran itu menghasilkan percepatan. Ya, itu sudah rumus di fisika juga demikian. Kalau kecepatan kita meningkat, maka percepatannya akan semakin kuat. Ya, jadi jarak tempuhnya walaupun panjang, tapi karena waktu tempuhnya dipercepat oleh kita, maka jaraknya akan terlihat seperti mengecil. Ya, Anda mau ke Jakarta misalnya dari Bekasi 30 km per jam. Kalau Anda pakai mobilnya, jalannya cuman kecepatan 50 km per jam, mungkin sampainya berapa lama gitu kan. Nah, tapi kalau Anda tancap gas lagi, ya 100 km per jam misalnya, atau 120 km per jam dalam tahap masa aman, maka waktu tempuhnya akan lebih cepat untuk Anda dapatkan. Demikian menghafal Quran. Kalau kita sudah punya rasa, kemudian kecepatan kita menguat, maka waktu tempuhnya semakin cepat, yang tadinya 10 bulan, boleh jadi diselesaikan dalam 5 bulan, 3 bulan, 2 bulan, atau bahkan sebulan setelahnya. Sekarang, jika saya ingin mendapatkan 30 juz dalam 30 hari. Nah, tadi 3 juz 30 hari. Sekarang 30 juz insya Allah dalam 30 hari. Maka bagaimana cara yang harus kita jalani? Baik teman-teman, fokus. Pembahasan tentang ini akan kita uraikan di bagian selanjutnya, di part ketiga insya Allah. Ya, jadi bersabar, ikuti dulu apa yang saya sampaikan pelan-pelan, rencanakan dulu targetnya dengan maksimal, duduk dengan keluarga Anda, kemudian